ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat dan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengoptimalkan segala bentuk ibadah yang kita jalankan, terutama pada hari yang mulia ini, pada hari di mana Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu nama surat di antara surat-surat Al-Qur'an itu adalah hari tersebut, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat tidak tiba kecuali di hari tersebut, hari di mana Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hari tersebut adalah sayyidul ayyam, penghulunya para hari. Hari tersebut adalah hari yang sedang kita berada di dalamnya, yaitu hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amaliyah ibadah kita yang kita jalankan dari awal sampai dengan akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit dari kita ketika ada orang yang berangkat haji atau orang yang akan berangkat umrah, kemudian kita minta doa kepada mereka, atau juga kita minta doa kepada orang tua kita, atau kita juga minta doa kepada orang yang kita anggap saleh, anggap alim, para ustaz, para kiai dan yang lain sebagainya. Kenapa kemudian kita minta doa kepada mereka jamaah sekalian? Kalau orang tua kita, karena doa orang tua itu mustajab. Karena orang yang akan berangkat haji, berangkat umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, di mana di sana banyak tempat-tempat mustajab dikabulkannya doa. Kenapa kita minta doa kepada para ulama, kepada para asatidz, kepada para kiai? Karena mereka adalah orang-orang alim, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, sesoleh-solehnya ustaz, sesoleh-solehnya kiai, ulama, atau sebaik-baiknya orang tua kita,
atau kerabat kita, tetangga kita yang akan berangkat haji maupun berangkat umrah, tetap mereka adalah manusia biasa yang punya dosa, punya kesalahan. Pernahkah kita berpikir jamaah sekalian, bagaimana caranya supaya kita didoakan oleh makhluk yang tidak punya dosa sama sekali, makhluk yang suci, makhluk yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka jamaah sekalian? Yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana caranya mereka para malaikat itu mendoakan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita tentang amaliyah yang kalau kita lakukan amal tersebut, maka para malaikat itu akan mendoakan kita jamaah sekalian. Kenapa kita butuh doa malaikat? Yang pertama, karena mereka adalah makhluk yang suci, makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap kali diciptakan, kemudian mereka diperintahkan melakukan sesuatu, maka mereka akan melakukan sesuatu tersebut tidak pernah membantah sampai dengan hari kiamat. Semakin suci seorang makhluk, maka dikabulkannya doa itu akan semakin mustajab. Kemudian alasan yang kedua, karena mereka jumlahnya sangat banyak. Jumlah mereka melebihi manusia, jumlah mereka melebihi jin, syaitan, jumlah mereka melebihi binatang dan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan-pasukannya Allah, tentara-tentaranya Allah, yaitu malaikat-malaikatnya Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yatufu bihi 70,000 malakin kulla yawmin thumma la ya'udun." Para malaikat-malaikat Allah, mereka memasuki yang namanya Baitul Ma'mur, yaitu kiblatnya penduduk langit, yang jumlahnya setiap kali masuk itu adalah 70,000 malaikat setiap hari masuk, dan tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah kembali lagi. Dari sini kita tahu bahwasannya jumlah malaikat ini sangat banyak jamaah sekalian. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada beberapa amaliyah yang kalau kita melakukan amal tersebut, maka insya Allah kita akan didoakan malaikat dengan ampunan. Mereka memintakan ampunan kepada Allah untuk kita semuanya. Apa amalan-amalan itu jamaah sekalian? Yang pertama yaitu an-naumu tahiran, tidur dalam keadaan bersuci, tidur dalam keadaan berwudu. Nabi SAW mengatakan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqidh illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat itu akan menyelinap di dalamnya. Kemudian tidaklah orang tersebut bangun sampai kemudian malaikat itu senantiasa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini fulan karena dia telah tidur dalam keadaan bersuci." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah perilaku yang mungkin menurut kita remeh, perilaku yang mungkin menurut kita kecil, tapi kalau kita kemudian sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu, yang mana hanya memakan waktu kurang lebih 2-3 menit atau tidak sampai daripada itu, tapi manfaatnya luar biasa. Bagaimana ketika tidur kita dalam keadaan istirahat, namun kita didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan. Seorang yang sama-sama tidur, dia tidurnya tanpa wudu atau tidur
dengan wudu, sama-sama tidur. Tapi yang pertama tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan. Namun justru yang kedua, dia mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lewat doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan doa dari malaikat Allah, yaitu bersemangat untuk menempati shaf yang pertama di dalam salat. Shaf yang pertama di dalam salat itu punya fadilah yang luar biasa, jamaah sekalian. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahamu, lastahamu alaihi." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada azan, panggilan azan, kemudian apa yang ada pada shaf yang pertama, dan mereka tidak mendapatkan keduanya kecuali mereka harus mengundi, pasti mereka akan saling berundi. Seandainya manusia mengetahui fadilah yang ada di dalamnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala sembunyikan fadilah tersebut. Sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan supaya orang-orang yang beriman dan tahu tentang hadis ini berlomba-lomba untuk kemudian mendengarkan azan, menjawab azan atau yang berazan, kemudian menempati shaf yang pertama. Maka sesungguhnya balasan ini akan didapatkan oleh mereka-mereka ketika nanti di akhirat kelak, insyaallah taala. Adapun yang lainnya terkait dengan didoakan oleh malaikat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awwal." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang menempati shaf yang pertama. Salawatnya malaikat itu maksudnya adalah mendoakan ampunan untuk orang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, yang kedua ya Rasulullah, maksudnya shaf yang kedua bagaimana? Kemudian Nabi mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awwal." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu akan bersalawat kepada orang-orang yang menempati shaf yang pertama. Kemudian shaf yang kedua ya Rasulullah, beliau mengulang sabdanya sebanyak 3 kali. Jadi orang-orang yang menempati shaf yang pertama itu didoakan malaikat dengan ampunan dari Allah sebanyak 3 kali. Kemudian shaf yang kedua didoakan oleh malaikat sebanyak 1 kali, dan itu tidak berlaku bagi shaf yang ketiga dan selanjutnya. Oleh karenanya jamaah sekalian, setiap kita memasuki masjid, pastikan kita di shaf yang pertama untuk mendapatkan keutamaan tersebut, untuk mendapatkan doa dari malaikat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan doa dari malaikat Allah, yaitu al-mukthu fil musalla, berdiam diri di tempat salat. Baik berdiam diri ketika dia akan menunggu waktu salat, atau berdiam diri ketika dia selesai salat dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Innal 'abda idza jalasa fi musallahu ba'da as-salah, sallat 'alaihi al-malaikah wa salatuhum 'alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia duduk di tempat salatnya setelah melaksanakan salat, maka para malaikat akan bersalawat untuknya, dan salawatnya malaikat untuknya dengan mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ketika selesai salat dia tidak langsung beranjak. Ketika selesai salat dia sejenak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai istighfar sampai dengan ayat kursi. Kalaupun jamaah sekalian, kalaupun kita punya uzur, kita punya ada kegiatan yang mendesak setelah salat, pastikan kita hanya cukup membaca istighfar 3 kali. Setelahnya kita beranjak, kita lanjutkan zikir kita setelah kita melaksanakan salat. Jadi jangan sampai zikir setelah salat ini juga ditinggalkan jamaah sekalian, karena di sana punya fadilah yang luar biasa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, barang siapa
yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, semuanya total 99. Kemudian disempurnakan dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, total semuanya 100. Nabi mengatakan ghufirat khatayahu walau kana mithla zabadil bahr, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi jangan tinggalkan zikir setelah salat berjamaah jamaah sekalian. Ini ketika selesai salat. Nabi melanjutkan sabdanya, wa in jalasa yantadiru as-salah sallat alaihi al-malaika wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Apabila kemudian dia duduk untuk menunggu waktu salat, dia datang sebelum waktu salat, dia menunggu waktu salat, dia menunggu azan, maka di dalam menunggunya tersebut malaikat akan bersalawat kepadanya, dan salawatnya malaikat dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Inilah fadilah-fadilah dan keutamaan yang disampaikan Nabi SAW dari orang-orang yang menunggu waktu salat atau dia berzikir setelah dia melaksanakan salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah wa taqabbala Allah minni wa minkum al-a'mal as-salihah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara perkara yang lain, amaliyah yang lain, yang terakhir yang keempat, supaya kita didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-i'adatu lil marid, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit jamaah sekalian, itu diantara hakul muslim 'alal muslim, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain. Nabi SAW mengatakan hakul muslim 'alal muslim sit, haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Di antara 6 perkara tersebut, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Apalagi kalau yang sakit ini adalah jamaah masjid kita. Apabila yang sakit, apalagi kalau yang sakit itu adalah saudara kita yang senantiasa salat di masjid. Dia tidak hadir di masjid karena dia sakit, dia tidak bisa salat karena dia sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguk beliau-beliau ini jamaah sekalian. Keutamaannya luar biasa. Di antaranya Nabi SAW menyampaikan, man 'ada maridan bukran syayya'ahu 70,000 malakin kulluhum yastaghfiru lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di waktu pagi, maka 70.000 malaikat itu akan mendoakan kepadanya dengan ampunan, memohonkan ampunan baginya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datang waktu sore, dan dia mendapatkan satu lahan di surganya Allah Subhanahu wa taala, satu kapling di surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dia menjenguk di waktu pagi. Wa in 'adahu masa'an syayya'u 70,000 malakin kulluhum yastaghfiru lahu hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Barang siapa yang menjenguk di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu pagi, dan dia mendapatkan satu lahan kebun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat luar biasa jemaah sekalian ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Oleh karenanya ada sebagian dai di Saudi Arabia yang setiap pagi dia berkeliling ke rumah sakit menjenguk orang yang sakit. Walaupun yang sakit tersebut dia bukan keluarganya, dia bukan kerabatnya, dia tidak kenal orang yang sakit tersebut, namun dalam rangka untuk mendapatkan fadilah yang disampaikan Nabi SAW ini, maka dia kemudian datang ke rumah sakit,
menyapa satu persatu orang yang sakit tersebut walaupun dia tidak kenal, sambil mendoakan syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu dan yang lain sebagainya. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepadanya. Dan 4 poin ini semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya dan para jamaah semuanya, dan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. فيا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من القانتين. ربنا هب لنا من الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.